Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Putri Maharani dari kelas 11 MIPA 3. Nomor absen saya nomor 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Tionghoa. Subjudul yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua latar belakang, ketiga jalannya perlawanan, dan keempat akhir perlawanan. Pendahuluan. Etnis Tionghoa di Nusantara telah mendiami pesisir pantai Jawa jauh sebelum kedatangan VOC. Mereka tersebar di berbagai daerah di Nusantara, seperti Semarang, Surabaya, dan Sunda Kelapa atau Jakarta sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Ketika awal VOC datang di Nusantara, etnis Tionghoa pun menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik di antara VOC dan etnis Tionghoa berubah memanas ketika Johannes Kaphuch menjadi Gubernur Jenderal VOC. Kaphuch mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia. Dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740, karya Johannes Vermeulen menyebutkan bahwa penyebab terbitnya peraturan pembatasan orang Tionghoa di Batavia karena meningkatnya gerombolan Tionghoa di Batavia yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. VOC pada tahun 1727 juga memulangkan beberapa etnis Tionghoa yang merugikan. Latar belakang perlawanan Tionghoa. Dalam buku Pembantaian Massal 1740, Tragedi Berdarah Angke 2005, karya Wijaya Kusuma Hembing, latar belakang perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC yaitu 1. Adanya pembantaian yang dilakukan VOC terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa. Dan yang kedua, kebijakan VOC yang melakukan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di beberapa wilayah Nusantara juga menjadi latar belakang perlawanan Tionghoa. Jalannya perlawanan. Perlawanan etnis Tionghoa terhadap VOC dibantu oleh kalangan bangsawan Mataram yang kontra terhadap Pakubuwono II dan VOC. Perlawanan etnis Tionghoa di wilayah Mataram dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, Raden Mas Said, dan Kapiten Sepanjang. Perlawanan tersebut dinamakan dengan Geger Pacinan dan menimbulkan kekacauan yang meluas hingga pesisir Jawa. Sunan Kuning dan pasukannya berhasil merebut keraton Kasunanan di Kartasura pada pertengahan 1742. Melihat kondisi yang genting tersebut, VOC menggunakan kekuatan penuh untuk mengatasi keadaan. VOC juga bersekongkol dengan Cakraningrat IV dan Pakubuwono II untuk meredam perlawanan. Pada November 1742, Kartasura yang diduduki oleh Sunan Kuning dan pasukannya diserang oleh aliansi VOC, Cakraningrat IV dan Pakubuwono II. Aliansi VOC berhasil merebut kembali Kartasura dan memaksa Sunan Kuning melarikan diri bersama pasukannya. Akhir perlawanan. Di akhir perlawanan, Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1973. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari Kapiten Sepanjang di daerah Surabaya. Pada akhirnya, Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka setelah beberapa hari ditahan di Surabaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.